Hello happy people di rumah kami dari kelompok A yang terdiri dari Halo, aku Audrey. Halo, aku Jenis. Halo, saya Hiski. Halo, saya Lauren. Halo, aku Angel. dan juga aku Ferdi. Nah teman-teman, kali ini tema kita adalah menjaga kesehatan jiwa dan raga di era digital. Oh iya teman-teman, aku mau tanya, apa sih faktor dinamika kependudukan di era digital seperti ini? Kayaknya aku tahu. Apa saja sih Ver faktornya? Jadi di era digital seperti ini, dinamika kependudukan sangat berpengaruh, apalagi sudah ada gadget. Orang-orang sudah banyak berkembang. Selain itu, faktor kependudukan antara lain yaitu faktor kelahiran, kematian, dan imigrasi. Di era seperti ini, banyak perkembangan penduduk itu dilihat dari angka kelahirannya yang semakin tahun semakin meningkat. Oh gitu ya. Nah, sekarang aku mau ngomongin tentang Perang Dunia Kedua nih, yang pernah diikuti oleh banyak negara-negara maju seperti Amerika, Jerman, Jepang, dan juga lain-lain. Nah, apa dampak dari perang itu bisa mempengaruhi jiwa dan raga seseorang? Menurutku sih iya, Angel. Iya, bener Fer. Dampak dari perang itu sendiri pasti membawa banyak kesedihan dan juga penderitaan kepada banyak orang, sehingga tentunya dapat mempengaruhi jiwa dan raga seseorang. Wah, betul banget itu, Angel. Iya, Fer. Hal itu juga berlaku untuk zaman digital sekarang ini loh. Jika kita mengizinkan teknologi membawa pengaruh buruk bagi kita, pastinya juga akan membawa pengaruh yang buruk bagi mental dan fisik kita. Ngomong-ngomong soal perang dunia, aku jadi ingat salah satu aksi yang dilakukan tentara Jepang, yaitu bunuh diri. Jika mereka kalah, kira-kira gereja membenarkan hal itu nggak sih? Kalau menurut kitab suci, nyawa manusia tidak boleh diremehkan karena kehidupan manusia itu mempunyai nilai yang teristimewa yang bersifat pribadi, sehingga manusia itu tidak boleh menghilangkan nyawanya sendiri. Sebab hanya Tuhan yang boleh mengambil kembali nyawa manusia. Sedangkan menurut Katekismus Gereja Katolik, bunuh diri itu bertentangan cinta kepada Allah yang hidup dan juga melanggar hukum cinta kepada diri sendiri dan sesama. Lalu, kalau eutanasia dan aborsi itu apa termasuk bunuh diri juga? Kan sama-sama melakukan tindakan membunuh. Sebenarnya nih ya, eutanasia dan bunuh diri itu sama-sama tindakan yang tidak menghormati hidup. Tapi eutanasia ini dapat diartikan sebagai pembunuhan belas kasihan. Di eutanasia, orang lain itu bertanggung jawab atas tindakan pembunuhan. Alasannya, bagaimanapun juga adalah untuk meringankan seseorang yang menderita penyakit mematikan, tidak seperti dalam kasus bunuh diri. Jadi, eutanasia itu merupakan pelanggaran berat terhadap hukum Allah. Karena itu berarti pembunuhan manusia yang disengaja dari sudut moral itu tidak dapat diterima. Oh, begitu. Lalu bagaimana dengan aborsi? Wah, aku tahu tuh Hes. Perbuatan aborsi menentang hukum alam dan juga hukum Allah. Maka tak heran, perbuatan ini mengakibatkan hal yang sangat negatif kepada orang-orang yang terlibat di dalamnya. Aborsi adalah tindakan pembunuhan manusia, walaupun ada sebagian orang yang menutup mata terhadap kenyataan ini. Gereja Katolik tidak pernah urung dalam menyatakan sikapnya yang mendukung kehidupan, sebab gereja menghormati Allah pencipta yang memberikan kehidupan itu. Betul banget tuh Jel, karena kita sebagai manusia itu kan memiliki hak untuk hidup. Ngomong-ngomong tentang hak asasi manusia, bagaimana sih hak asasi manusia dalam ajaran gereja? Dalam ajaran gereja, karena manusia itu mempunyai jiwa berbudi dan diciptakan menurut citra Allah, karena manusia mempunyai panggilan dan tujuan ilahi yang sama, maka kesamaan asasi antara manusia itu harus senantiasa diakui. Gereja mendesak diatasinya dan dihapuskannya segala bentuk diskriminasi, entah yang bersifat sosial dan budaya,
dan segalanya karena berlawanan dengan maksud dan kehendak Allah. Lalu, bagaimana perjuangan gereja dalam menegakkan hak asasi manusia? Kalau perjuangan gereja untuk menegakkan HAM itu adalah perjuangan Yesus Kristus pula loh. Karena perjuangan itu adalah sebuah usaha untuk mendirikan kerajaan Allah di seluruh dunia. Guys, BTW kok badanku akhir-akhir ini pegel-pegel gitu ya, padahal kan aku banyak tidur. Pegel-pegel gimana, Dre? Ya, pegel-pegel kayak capek banget gitu. Mungkin kamu kurang istirahat, Dre. Bisa jadi tuh, atau mungkin kamu sering tidur larut malam, Dre. Iya sih, sehari aku bisa tidur 12-14 jam. Terus apa ya yang harus aku lakukan biar badanku gak pegel-pegel? Apalagi kan ini lagi masa corona, aku lagi gak mau gampang sakit. Di masa corona ini, kita memang harus menjaga sistem kekebalan tubuh kita agar terhindar dari penyakit. Bener banget tuh, Hes. Tapi, bagaimana caranya? Menurut artikel-artikel yang aku baca dan pengalaman orang tuaku sendiri, minum jamu sinom dapat meningkatkan sistem kekebalan tubuh kita. Jamu sinom itu banyak mengandung khasiat yang bermanfaat loh. Wah, iya aku baru ingat. Aku dulu waktu kecil minum jamu sinom buatan nenek waktu di desa. Nah, aku saranin kamu minum jamu sinom. Dan jangan tidur larut malam terus ya, Dre. Terima kasih untuk saranmu, Hes. Tapi di mana ya aku bisa beli jamu sinom yang enak ya? Kamu bisa membelinya di dapurjwp.co.id. Di sana juga menjual jamu-jamu selain sinom loh. Wah, di masa corona ini, sepertinya kalau aku jualan sinom yang berkhasiat itu, aku bisa mendapat penghasilan yang lumayan ya. Bener itu, Fer. Mending kamu jualan sinom aja, biar nanti Audrey juga bisa beli di kamu. Aku juga mau beli, Fer, kalau kamu udah jualan. Bener itu, Fer. Cepet-cepet ya belajar bikin jamu sinom biar aku bisa langganan di kamu. Wah, aku jadi semangat mau jualan sinom. Tapi bagaimana ya caranya agar banyak orang yang bisa beli sinom aku? Sekarang teknologi sudah canggih, Fer. Kamu bisa melakukan promosi di media sosial atau membuat selebaran dan masih banyak lagi. Iya, Fer. Nanti aku juga bantuin promosiin di Instagram aku kok. Baiklah kalau begitu, besok aku langsung belajar membuat sinom deh. Ditunggu ya, Fer. Nah, teman-teman, bisa kita simpulkan bahwa kita ini hidup di zaman era modern. Di zaman era modern, tepatnya di era digital ini, pasti banyak sekali faktor-faktor yang mempengaruhi, misalnya faktor kesehatan dan lain-lain. Nah, di podcast kali ini, ada tips-tips hidup sehat di era digital saat ini. Yang pertama adalah jangan duduk terlalu lama. Biasanya sering dilakukan oleh mereka yang bekerja di kantoran dan di depan layar monitor. Ada pula penyakit yang bisa ditimbulkan jika Anda duduk terlalu lama, yaitu jantung, diabetes, kanker, komplikasi pencernaan, penyakit pembekuan darah, hingga penurunan fungsi otak. Yang kedua, jangan lupa bergerak. Nah, tips yang kedua ini bisa Anda lakukan di rumah, seperti push up, sit up, ataupun peregangan. Yang ketiga, istirahatkan mata dari layar. Setelah menghabiskan waktu untuk menatap layar komputer, gadget, tablet, dan lain-lain, Anda bisa mengistirahatkan mata Anda dengan memandang objek-objek yang jauh atau objek berwarna hijau. Semoga tips-tips tersebut berguna bagi teman-teman semua ya. Sekian dari kami. Jangan lupa like, subscribe, dan komennya juga ya. Terima kasih.